Teman-teman, akhir-akhir ini sering sekali berita di HP saya tentang dugaan ijazah palsu Gibran Raka Buming Raka. Maksud saya gini teman-teman, kok masih ada ya isu-isu seperti ini yang murahan seperti ini keluar di ruang publik? Dan kok masih ada yang percaya ya? Hola netizen yang tercinta. Saat menjelang pemilu, biasanya memang banyak tersebar berita-berita hoax untuk menjatuhkan para calon presiden dan wakil presiden. Salah satu yang menarik perhatian publik saat ini, yakni Gibran Rakabumi. Saat ini sedang mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Namun Gibran dituding memalsukan ijazahnya saat kuliah di Insert UTS Australia oleh Dr. Tifa. Tidak hanya Gibran yang dituding memiliki ijazah palsu, ternyata Dr. Tifa juga pernah menuding Jokowi mengenai keaslian ijazahnya saat kuliah di UGM. Dr. Tifa juga mengatakan perihal foto tersebut yang merupakan dua orang yang berbeda. Bahkan ia juga menentang Rektor UGM untuk hadir dalam persidangan dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun kedua tuduhan Dr. Tifa itu tidak benar, malah ia sendiri yang terkena karma. Dr. Tifa diduga memalsukan ijazahnya terkait gelar Dokter Filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara atau STFD Jakarta Selatan. Namun nyatanya itu hanya tipuan, karena hal tersebut dibantah langsung oleh Ketua STFD, Thomas Hidiajaya. Ia mengatakan tidak pernah memberikan gelar dokter kepada Dr. Tifa. Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara atau IKAD, Justinus Prastowo, turut memberikan tanggapan mengenai hal ini. Tifa memang pernah mengikuti program matrikulasi filsafat, tapi tidak terselesaikan. Ia juga mengatakan bahwa Tifa tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi untuk ijazah Tifa sendirilah yang terbukti palsu. Ia menuduh orang lain memiliki ijazah palsu, padahal dirinya lah sendiri yang seperti itu. Ia juga diduga senang membuat sensasi dan kontroversi. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Guys, aku melihat di sini ya tanggapan keluarga Jokowi ini tentang fitnah orang. Aku cukup ngacungin jempol aja dua ya, sama kepala saya, sama tanda hormat saya yang sebesar-besarnya. Dan saya juga belajar banyak dari keluarga ini. Humble banget, rendah hati banget. Masih ada dijual nggak di Tokopedia kayak gini ya, atau di Lazada? Iya, pengen cari satu keluarga aja yang kayak gini, beneran. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan ya, Dr. Tifa itu sengaja buat konten seperti ini biar banyak follower dan pendukungnya. Satu konten tentang keluarga Jokowi 15.000. Bicara mengenai kasus ijazah palsu Pak Jokowi, nah itu memang betul-betul bingung ya, karena Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya, entah itu strategi atau tidak. Tapi untuk kasus Gibran, itu ijazahnya memang tidak palsu. Hanya saja dia sengaja menampilkan terlebih dahulu foto di UTS Insert, program matrikulasi yang setara dengan SMK. Dia keluarin juga foto penyetaraan dengan Dikmen, pendidikan menengah yang setara SMK. Jadi orang-orang kan pada protes nih, wah ini ternyata cuma lulusan SMK, setara SMK. Tapi belakangan dia keluarin ijazah MDis-nya, MDIS yang dari Singapura. Ya itu memang disetarakan waktu itu oleh Kemenristek-Dikti. Nah itu sebagai setara dengan S1 begitu. Ya itu sengaja supaya dia populer, supaya dia bisa playing victim. Oh saya tuh dikatain ijazah palsu, dikatain setara SMK padahal enggak gitu. Dan juga untuk menutupi kasus ijazah palsu Pak Jokowi begitu, yang sampai sekarang belum terang benderang, masih meragukan begitu. Itu ceritanya ya. Jadi itu strateginya Gibran. Teman-teman, akhir-akhir ini sering sekali berita di HP saya tentang dugaan ijazah palsu Gibran Raka Buming Raka. Maksud saya gini teman-teman, kok masih ada ya isu-isu seperti ini yang murahan seperti ini keluar di ruang publik? Dan kok masih ada yang percaya ya? Nah, kalau dibeginikan teman-teman, makin dibeginikan, makin tinggi suara Prabowo Gibran itu. Karena apa? Percuma Prabowo punya isu pelanggar HAM berat, percuma Gibran punya isu pelanggar konstitusi, politik dinasti, nepotisme, percuma Prabowo punya isu ketuaan, percuma Gibran punya isu kemudahan. Kalau toh isu-isu semurahan itu tentang ijazah palsu masih dimainkan di ruang publik, kayak nggak ada yang lain aja gitu teman-teman. Menunjukkan bahwa di sini nanti terjadi bahwa Prabowo Gibran adalah korban dari isu-isu murahan, dan justru akan menaikkan suara mereka. Semakin dibeginikan, suara mereka akan semakin tinggi dan meninggalkan capres-capres lainnya. Jadi kalau memang mau berpolitik dengan sehat, adu gagasan saja, tidak usah adu-adu isu-isu murahan yang menurut saya masyarakat juga udah muak mendengarnya yang seperti itu. Mulai dari Pak Jokowi, sekarang isu ijazah Gibran, ntar lagi isu ijazah siapa? Jan Etes kali, kira-kira begitu. Mau pakai jurus apa lagi buat melawan Jokowi dan Prabowo Gibran? Segala cara dipakai.
pakai buzzer, menjelekkan nama baik keluarga Jokowi, ya, pakai acara podcast, ya, pakai isu ijazah palsu. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Ganjar mau pakai cara apa? Menurut saya di sini ada yang salah luar biasa. Sesuatu yang salah akan berakibat buruk bagi yang melakukannya. Ya, bicara tentang penegakan hukum dibantah oleh cawapresnya sendiri. Karena kan ada recordnya. Menko Polkam punya record. Apa yang mau dipakai? Cara apa? Politik dinasti yang terus digaung-gaungkan oleh politisi PDIP yang muda-muda kan jadi blunder. Politik dinasti apa? Putusan MK sudah selesai. Di mana siapa yang tidak memakai politik dinasti ketika seseorang itu berkuasa, ya kan? Apalagi Jokowi yang sudah jadi panutan, sudah jadi teladan bagi Indonesia, legenda Indonesia, akan tercatat dalam sejarah bangsa ini. Ada seorang bernama Jokowi yang begitu berhasil mengangkat bangsa ini. Mau pergi kemana? Ke Bapak yang terhormat Yusuf Kala, Pak JK. Mana mungkin Pak JK mau melawan suatu kenyataan bahwa Pak Jokowi itu memang dihormati. Mau ngajak JK masuk ke koalisi, nggak mungkin. JK dari awal sudah ada di koalisi perubahan. Kemudian Pak Sekjen mengatakan bahwa oh ya sudah bicara dengan koalisinya Amin, dibantah langsung. Kapan bicaranya? Jadi akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan saudara-saudara bahwa PDIP dengan capresnya dan tim suksesnya kebingungan, elektabilitas yang terus turun tajam, dan itu sebuah fakta bahwa kemudian makin ke arah waktu pemilihan, masyarakat makin menjadi tahu siapa capres sesungguhnya dari 3 capres ini. Dan ternyata capres unggulan yang pantas kita pilih bagi bangsa ini pada tahun 2024 nanti hanyalah Prabowo dan Gibran. Kenapa? Ya karena Bapak Jokowi mendukung pasangan ini dan bukan pasangan yang lain. Dengan approving rate yang masih 80%, bahkan cenderung makin baik karena Bapak Jokowi masih berkuasa dan menjadi presiden bagi Republik ini. Ya tentunya Jokowi akan melakukan yang terbaik. Saudara, akhirnya saya melihat wajah frustrasi ketika pernyataan pers di rumah Bapak JK bukan membuat statement yang positif bagi pasangan Ganjar Mahfud, malah Pak JK mengatakan, ya Bapak Jokowi kan sudah mengatakan bahwa kita harus berfokus pada 2045 bukan hanya pada pencapresan saat ini. Nah, saudara, kita melihat seorang senior seperti JK, perkataannya bisa menjadi patokan bahwa sebenarnya pencapresan Pilpres saat ini ya sangat penting sekali untuk menyambut tahun 2040. Jadi kalau ada kader PDIP masih saja belum menyadari ini dan masih saja berusaha mendiskreditkan nama Jokowi, akhirnya berlakulah pepatah mengatakan, memukul air di dulang, kecipratan kena muka sendiri. Mencoba menjelekkan Jokowi malah merugikan diri sendiri.